Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Sriwijayanti MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Bahan Pangan dan teman-temanku yang berbahagia. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya sendiri, Suryati, dengan NPM 2021001031 dan rekan saya, Iin Nasiroh dengan NPM 2021001029. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai salah satu bahan tambahan pangan, yakni humektan. Video ini kami persembahkan sebagai salah satu tugas mata kuliah Kimia Bahan Pangan yang diampu oleh Ibu Sriwijayanti MSI. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak beberapa penjelasan mengenai apa sih humektan itu yang akan disampaikan oleh rekan saya, yakni Iin Nasiroh Al-Ma'arif. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai humektan. Apa itu humektan? Humektan merupakan salah satu bahan kelembapan pangan. Humektan berfungsi untuk memperbaiki stabilitas suatu bahan dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, untuk melindungi komponen-komponen yang terikat kuat di dalam bahan termasuk air, lemak, dan komponen lainnya. Manfaat penggunaan humektan. Yang pertama, jenis BTP ini digunakan untuk mengendalikan viskositas dan tekstur. Yang kedua, mempertahankan kelembapan atau mengurangi aktivitas air. Yang ketiga, meningkatkan kelembutan. Dan yang terakhir, memperpanjang masa simpan produk melalui pengendalian pangan dan kelembapannya. Humektan dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, gula, terdiri dari sukrosa, dekstrosa, maltosa, dan fruktosa. Yang kedua, poliol non-ionik, seperti sorbitol, gliserin atau gliserol, manitol, dan triesternya atau triasetin. Yang ketiga, poliol, digunakan sebagai humektan karena berat molekulnya relatif kecil, mempunyai daya serap yang besar terhadap air, dan kebanyakan berbentuk cairan. Mekanisme kerja humektan mampu mengikat dan menahan uap air di udara lembab, sekaligus mempertahankan kelembapan melalui proses penyerapan atau absorpsi uap air ke dalam permukaan atau objek. Selanjutnya yaitu peraturan BPOM atau batas maksimum. Di sini bisa teman-teman lihat tabelnya ya. Dan jenis BTP humektan yang pertama yaitu natrium laktat, yang kedua kalium laktat, yang ketiga natrium hidrogen malat, yang keempat natrium malat, yang kelima gliserol, yang keenam polidextrosa, dan yang terakhir triasetin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Suryati. Terima kasih kepada Iin Nasiroh Al-Ma'arif yang telah menjelaskan materinya. Baik, saya akan melanjutkan mengenai senyawa dan produk yang digunakan. Sebelumnya sudah dijelaskan peraturan BPOM atau batas maksimum oleh rekan saya yang dirujuk menurut peraturan BPOM nomor 11 tahun 2019. Di situ sudah dicantumkan beberapa jenis BTP humektan yang diizinkan dan beberapa nama kategori pangannya. Kami mengambil salah satu contoh senyawanya di antara beberapa jenis humektan yang telah diizinkan, yaitu natrium laktat atau sodium laktat, itu dengan INS 325, ADI-nya tidak terbatas, sinonimnya atau nama lain dari senyawanya yaitu sodium 2-hidroksipropanoat. Di layar sudah ditampilkan sebuah merek permen yang mengandung bahan tambahan pangan golongan humektan jenis natrium laktat. Natrium laktat NaC3H5O3 atau sodium 2-hidroksipropanoat merupakan garam alami yang berasal dari sumber gula dan kemudian asam laktat yang dihasilkan dan dinetralkan dengan natrium hidroksida. Untuk mekanisme kerjanya mungkin sudah dijelaskan oleh teman saya, Iin Nasiroh. Selanjutnya ada kekurangan humektan, di mana yang pertama kualitas makanan akan menurun apabila konsentrasi humektan yang digunakan terlalu tinggi. Yang kedua ada efek samping. Sejauh ini humektan aman digunakan selama digunakannya dalam kadar yang sesuai. Untuk kesimpulannya, humektan adalah zat higroskopis atau menyerap air yang digunakan untuk mempertahankan kelembaban yang digunakan dalam beberapa banyak produk termasuk makanan, kosmetik, obat-obatan, dan pestisida. Saat digunakan sebagai bahan tambahan pangan, humektan ini memiliki efek menjaga kelembaban pada makanan. Terima kasih yang telah memperhatikan dan mendengarkan. Mungkin presentasi dari kelompok 7 cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.